Pondok Pesantren Ramadan SMP Islam Al-Fat 1445 Hijriah. Pesantren Ramadan 1445 Hijriah SMP Islam Al-Fat dimulai tanggal 1 sampai tanggal 2 April 2024 di Komplek SMP Islam Al-Fat, Jalan Pancawarna nomor 1, Tulungerjo, Pari, Kabupaten Kediri. 300 lebih siswa laki-laki dan perempuan menjalankan ibadah puasa di sekolah secara penuh dalam kegiatan Pondok Ramadan yang dilaksanakan secara bergelombang, diawali dari peserta Pondok Pesantren Ramadan laki-laki tanggal 1 April 2024 dan siswa perempuan tanggal 2 April 2024. Setelah para siswa melaksanakan sholat duha secara berjamaah, kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP Islam Al-Fat Hadi Harjoko SSI MSI. Kemudian berlanjut pada sesi materi yang disampaikan secara kolektif di Masjid Asyakur SMP Islam Al-Fat. Ada 6 materi yang diberikan dalam kegiatan itu. Di antaranya materi dirosah Islamiyah, wawasan kebangsaan dan lingkungan, cinta anak soleh dan adab pergaulan, serta pencegahan penyimpangan sosial dan penyalahgunaan nafsa. Materi kelima, kepemimpinan dan moderasi beragama. Dan terakhir, materi P5 dan perundangan. Eko Saputro, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Islam Al-Fat menjelaskan, Pondok Ramadan tahun ini berbeda dengan Pondok Ramadan tahun lalu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi ini tanggal 1 April 2024 bertepatan, yakni masih 20 Ramadan, SMP Islam Al-Fat mengadakan Pondok Ramadan. Tentunya ini adalah kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun, namun tahun ini berbeda karena satu yang membedakan adalah kita bedakan antara siswa putra dan putri dalam harinya. Jadi tanggal 1 itu siswa putra, tanggal 2 siswa putri. Karena kenapa? Karena Pondok Ramadan tahun ini kita adakan agar mereka menginap di sekolah. Jadi pagi datang, pulang pagi, agar bisa memantapkan apa materi yang diberikan. Terutama tahun ini kami mengambil tema yaitu mewujudkan akhlakul karimah dan memantapkan ibadah di bulan Ramadan yang penuh bersuara. Jadi ini adalah runtutan kegiatan yang mana nanti ada penyampaian tentang dirosah Islamiyah, yaitu tentang ibadah, yaitu tentang wawasan kebangsaan, adab anak soleh, dan sampai nanti ada bagaimana kita komunikasi sama orang, jangan sampai melakukan perundungan atau bullying. Itu harapan kami agar anak-anak bisa mengambil apa yang disampaikan nanti untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat nanti. Oleh karena itu, satu hari penuh nanti kegiatan penuh dengan penyampaian tentang materi, dan nanti ada juga sholat malam dan tadarus. Karena ini rangkaian Pondok Ramadan yang tentunya harus diikuti oleh seluruh siswa SMP Islam Al-Fat untuk mewujudkan akhlakul karimah dan memantapkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini, agar tidak termasuk siswa yang rugi. Karena nanti kalau rugi dalam ibadahnya di bulan Ramadan tidak bisa meningkatkan daripada tahun kemarin, maka mereka termasuk yang rugi. Ini juga termasuk menjalankan atau mengamalkan hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat, yakni celakalah orang yang menemui bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Ketika itu Nabi Muhammad menjawab amin. Maka itu termasuk doa yang mana Rasulullah pun juga mengaminkan apabila ada orang yang tidak mampu meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, siswa SMP Islam Al-Fat kami ajak
untuk selalu meningkatkan ibadahnya dan nanti bisa meningkatkan kualitas akhlaknya untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Itu saja yang mungkin berkaitan sama kegiatan Pondok Ramadan tahun ini. Semoga kita ketemu lagi untuk Pondok Ramadan tahun depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua materi itu disampaikan dari pagi hingga siang, namun ada jeda untuk istirahat sebelum waktu asar tiba. Setelah sholat asar, semua siswa mempersiapkan diri untuk berbuka puasa bersama. Setelah membersihkan diri dengan mandi dan berganti pakaian, mereka kembali ke masjid. Ada yang membagikan air mineral, kemasan, dan takjil sambil menunggu saat berbuka tiba. Tepat waktu maghrib tiba, seiring kumandang azan, peserta membuka kue takjil dan minum untuk sekedar membatalkan puasa. Setelah dirasa cukup, waktu untuk sekedar membatalkan puasa, kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat usai, berangsur para siswa menuju tempat di mana makanan yang sudah disiapkan oleh tim dapur SMP Islam Al-Fat. Suasana riang dan keakraban pesantren Ramadan mengkondisikan para peserta dalam suasana ukhuwah. Hal itu tentu karena para pemateri yang telah memantik hati dan pikiran para siswa-siswi SMP Islam Al-Fat dari berbagai jenjang itu. Seperti dituturkan Dendi Nugraha, siswa kelas 9, selain menambah wawasan keislaman, kegiatan pesantren Ramadan juga mempererat tali silaturahim. Kesan saya pada Pondok Ramadan kali ini adalah cukup menyenangkan, dan pada Pondok Ramadan kali ini banyak materi yang saya dapatkan, seperti materi kepemimpinan dan amal-amal yang dilakukan pada saat bulan Ramadan. Contohnya ialah bersedekah, bagaimana cara sholat dengan baik, kemudian amalan yang kita lakukan pada 10 hari terakhir yaitu malam Lailatul Qadar, dan kemudian juga sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih. Itu juga banyak sekali pelajaran yang saya dapat ambil di Pondok Ramadan kali ini. Yang berbeda dari pondok kemarin itu tidak nginep. Kalau sekarang nginep. Nah, itu yang menjadi sangat berbeda dari pondok Ramadan kemarin. Jadi kita bisa mengenal satu sama lain karena bisa ngobrol dengan teman-teman dan juga menjalin tali silaturahmi bersama teman-teman. Nah, kita lebih merasa kalau kita pondok Ramadan itu menginap, karena kita lebih bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat Ramadan, seperti sholawatan bersama, sholat tarawih. Terus di 10 hari terakhir ini kan kita bakal ngelakuin itu itikaf. Nah itu, dan juga ya banyak yang bisa kita lakuin pas Pondok Ramadan kali ini. Oke, jadi untuk pesan saya kepada anak-anak muda zaman sekarang yaitu tingkatkanlah giat belajar kalian, karena akhir-akhir ini saya melihat bahwa kurangnya semangat belajar para remaja kali ini, karena kebanyakan anak-anak lebih sering main game ketimbang belajar, dan itu menurunkan kualitas generasi masa depan kita. Jadi orang-orang lebih sibuk bermain media sosial, bermain game, sedangkan kita tidak memanfaatkan teknologi itu. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi, ambillah manfaat yang besarnya dan tinggalkanlah mudaratnya. Sentuhan para pemateri juga menumbuhkan rasa peduli dan empati seperti diungkapkan Feli. Peserta perempuan dari kelas 9 ini menuturkan, selain kegembiraannya terhadap interaksi sesama peserta, fenomena pada puasa Ramadan membawanya dalam keprihatinan terhadap kondisi masyarakat kurang mampu di sekitarnya. Ramadan tahun ini cukup menyenangkan karena SMP Islam Al-Fat mengadakan pondok Ramadan hingga tidur di sekolah, yang membuat kita lebih banyak waktu berdiskusi bersama teman-teman dari pagi hingga malam. Tetapi di sisi lain, saya cukup prihatin dengan negara Indonesia karena bahan-bahan pokok cukup melonjak harganya. Serta saya juga cukup prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena saudara-saudara kita yang ada di Palestina kesulitan
mencari bahan makan, banyaknya korban yang berjatuhan, serta kurangnya kebahagiaan di sana. Mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa serta diberikan kebahagiaan selalu. Semoga Ramadan tahun ini membuat kita menjadi lebih baik, belajarnya, beribadahnya, serta lebih bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Setelah sehari penuh, para peserta mendapatkan materi. Pada malam hari, mereka mengerjakan ibadah Ramadan lainnya seperti tarawih dan sholat witir yang dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Di sepertiga malam, selain bersiap untuk makan sahur, para peserta ada yang melakukan sholat malam. Inilah Pondok Ramadan SMP Islam Al-Fat. Semoga kita akan menemui bulan puasa Ramadan tahun yang akan datang. Tim Liputan Al-Fat melaporkan.